Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh satu orang. Ya, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya, teman-teman. Ya. Selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Yang semua. Oh, masuk semua. Ibu absen terlebih dahulu. Salma Alia Wijaya. Hadir. Nadia Hadir. Karmulan. Hadir, Bu. Hadir. Baik, sebelumnya Ibu akan menanyakan bagaimana kabar kalian. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kemarin bagaimana untuk UASnya kemarin? Susah. Sekarang kita sudah menuju ke semester 2, kita sudah mulai masuk ke semester 2, yang dimana di situ ada pembelajaran beberapa materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan berbicara. Nah, salah satunya ini adalah yang hari ini akan kita bahas, yaitu teks prosedur ya. Nah, di antara kalian apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ini bukan teks yang ini, yang kayak tutorial gitu, Bu. Nah, tutorial betul. Selanjutnya, apakah kalian pernah membuat sesuatu gitu, misalkan kalian seperti membuat makanan gitu? Pernah? Bikin mie. Nah, anak-anak, bikin mie itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bikin mie itu adalah sebuah kegiatan untuk yang tentunya ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, dan itu adalah sebuah bagian dari teks prosedur. Nah, bikin mie termasuk bagian dari teks prosedur. Kalian pintar, sudah bisa memahaminya. Oke, Ibu akan menyalakan proyektornya terlebih dahulu. Kalian tunggu dulu di sini. Kita akan membahas tentang teks prosedur yang akan dipresentasikan di layar ini. Tunggu ya. Nah, ini sudah mulai terlihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman.
yang benar-benar tidak kebingungan. Selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Nah, dalam teks prosedur juga biasanya banyak menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan sebuah tindakan seperti membuat, menggoreng, memotong, menekan, memasang, dan lain sebagainya. Nah, ditekankan sama ibu sekali lagi bahwa teks prosedur adalah untuk langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Ya tentu saja di sini ada kata kerja. Kata kerja untuk mengerjakan seperti menggoreng gitu ya. Menggoreng apa? Menggoreng ikan misalkan. Terus tadi yang saya katakan apa? Merebus ya, berarti mie itu direbus berarti ya. Direbus itu mie-nya, merebus itu kan kata kerja juga. Nah, selanjutnya yang keenam ada menggunakan kata keterangan. Ciri-ciri teks prosedur lainnya juga banyak menggunakan kata kerja keterangan untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci. Kata keterangan tersebut bisa berupa waktu, tempat, alat, atau bahan yang digunakan. Yang namanya melakukan pekerjaan untuk menghasilkan pasti diperlukan alat, bahan, ya. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan sesuatu. Kalau mau menghasilkan mie, berarti alatnya apa? Panci. Terus air. Ya, itu bahannya ya, bahannya air. Bahannya mie, alatnya mangkok, panci, satu sendok. Sama satu yang paling penting apa? Gas dan kompornya. Nah, selanjutnya itu sistematis ya, artinya berurutan. Berurutan itu dalam artian step by step. Jadi tidak langsung langkah yang kelima kita pakai di yang pertama gitu ya. Misalkan mau merebus mie, ya. Misalkan langkah pertama buka dulu kemasannya gitu ya. Langkah yang kedua tuangkan mie ke dalam air yang sudah mendidih gitu ya. Nah, jangan sampai kita mau membuat mie tapi kita langkah-langkahnya rebus mie. Gitu. Bagaimana rebus mie gitu? Apakah mie yang ada di dalam kemasan direbus langsung? Tidak mungkin ya anak-anak, tidak mungkin ya. Pasti harus step by step. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Contoh teks prosedur bisa berbentuk dari teks yang dibedakan dari beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada teks prosedur protokol. Teks protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit, yang mudah dipahami. Nah, jadi di teks protokol ini langkah-langkahnya tidak rumit dan mudah dipahami gitu ya oleh kita. Selanjutnya ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini dapat ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Misalkan kayak pembuatan makanan yang sederhana seperti itu ya, bisa ditempuh dengan 1, 2 atau 3 langkah. Pokoknya 2 sampai 3 langkah selesai gitu ya, tidak rumit. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah. Langkah pun berjenjang dan sublangkah pada setiap langkahnya. Jadi, teks prosedur kompleks ini langkahnya banyak, berjenjang, dan agak rumit gitu ya, tetapi masih bisa mudah dipahami oleh kita semua. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Coba sama tolong baca yang pertama. Judul. Apa? Judul. Terus judul teks prosedur berupa nama buah yang hendak dibuat, sesuatu yang dilakukan, atau sesuatu yang digunakan. Nah, baik. Judul prosedur itu berupa benda yang hendak dibuat. Misalkan apa contohnya? Judul membuat telur apa? Rebus, goreng. Membuat telur goreng. Nah, itu contohnya judul. Jadi dari judul kita tahu apa yang akan kita buat. Selanjutnya ada pengantar. Pengantar ini berupa pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat gitu ya, yang dilakukan atau digunakan. Selain itu, pengantar teks prosedur dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi di setelah judul itu kan judul ya, cara membuat telur goreng. Nah, terus di bawahnya itu ada pengantar. Pengantarnya itu seperti apa? Telur goreng adalah makanan yang sering kita makan setelah pulang sekolah. Titik, misalkan ya. Terus lanjut, telur goreng juga memiliki banyak vitamin misalkan ya
dan dimana kalian itu akan memvideokan tugasnya. Tetapi terlebih dahulu kalian harus eksperimen, percobaan di sini, oke? Tunggu saja. Nah, anak-anak, di sini ibu menyiapkan alat dan bahan untuk kalian melaksanakan praktik. Nah, yang pertama alatnya ibu bawa sebuah sendok dan mangkuk. Sedangkan untuk bahan-bahannya ibu bawa ini. Apa ini? Susu. Ini Oreo dan susu. Enak enggak? Enak. Pinter. Iya, ini sangat manis. Nah, tugasnya adalah ibu hanya ingin tahu apa yang akan kalian buat, sesuatu apa yang akan kalian hasilkan kalau ibu memberi Oreo dan susu ultramilk ini. Nah, untuk pengolahan atau prosedurnya itu ibu serahkan sepenuhnya kepada kalian. Kreativitas kalian seperti apa? Ibu serahkan pada kalian. Selanjutnya, untuk alatnya ini kalian manfaatkan alat seadanya dalam pembuatan prosedur ini, prosedur pembuatan makanan ini. Dua makanan ini harus jadi sesuatu yang luar biasa. Ya? Iya, bahannya dua memang. Jadi simpel ya, harus simpel. Oke. Nah, sedangkan di tugas praktik nanti itu kalian akan ditugaskan terserah kalian mau membuat apa saja. Kalau sekarang ibu tugaskan ini saja, dua alat dan bahan ini saja. Kita praktik ya, sekarang ya. Bentar ya, kita akan cari meja ya, bentar ya. Di meja. Assalamualaikum teman-teman. Saya Nadia. Saya Salma. Di sini kita akan mempraktikkan teks prosedur. Ya, bahannya ada susu, ada Oreo, terus alatnya ada sendok, terus ada mangkok. Langkah pertama yaitu buka kemasan Oreo-nya, lalu ambil beberapa Oreo ke dalam mangkuk. Tadi kalian sudah membuat apa? Bikin Oreo sarapan. Sarapan Oreo, sarapan sehat dengan Oreo dan susu. Nah, tepuk tangan dulu untuk saya. Nah, ibu sangat bangga dengan hasil praktik kalian tadi. Dengan bahan dan alat seadanya, kalian bisa menghasilkan makanan sehat untuk sarapan. Nah, selanjutnya, coba ibu ingin tanya dulu deh ke kalian. Manfaat dengan sarapan itu apa, menggunakan itu, pakai itu sarapan makanan itu apa manfaatnya? Manfaatnya biar simpel. Simpel, terus sehat juga ya, kandungan susunya ya, kandung kalori, garam untuk menggemukkan badan cocok sepertinya ya. Nah, dalam pembelajaran teks prosedur ini ada soal-soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini di rumah, lalu dikumpulkan di pertemuan
selanjutnya ya, Ibu akan bagikan satu persatu soalnya. Nah, ini soalnya silakan kalian bawa ke rumah. Selanjutnya dikumpulkan di minggu depan. Baik.